Assalamualaikum. Yuk lanjut latihan soal SIMAK UI dan UM-UGM terkait dengan akuntansi. Oke, kita lanjut ngerjain UM-UGM 2008. Pertanyaannya, sebelum dibukukan ke buku besar, biasanya transaksi akan dicatat, masih ingat, ada jurnal umum, setelah itu diposting ke buku besar. Nah, berarti ini kan posting, berarti ya udah, bukan laporan keuangan, bukan arus kas, bukan neraca saldo, tapi jurnal umum yaitu buku jurnal ya. Ini jawabannya D. Oke, selanjutnya kita mau ngerjain UMB, ujian masuk bersama 2015, kode soalnya 134. Pada tanggal 1 Februari, diketahui dulu ya, diketahui 1 Februari itu menjual barang secara kredit sebesar 20 juta. Terminnya adalah 5/10 N/30. Kemudian katanya jika pembeli membayar tanggal 10 Februari, berarti 10 Februari itu dilunasi ya, dilunasi. Dan yang ditanyakan berapa yang dibayarkan. Oke, kita akan bahas dulu. Perusahaan jasa sama perusahaan dagang beda ya. Kalau perusahaan dagang ada ini nih. Ini namanya adalah syarat. Ini namanya syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang akan berpengaruh, ini ada dua jenis ya. Ada angka per angka, ada huruf per angka. Kalau yang angka per angka menunjukkan, kalau yang ininya ya, ini adalah persentase potongan. Dan yang 10 ini batas waktu potongan. Jadi artinya 5/10 itu adalah dapat potongan. 5-nya berarti 5%. 5% jika dilunasi 10-nya kurang dari sama dengan 10 hari setelah transaksi. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan 5/10, 3/10, 6/10, dan lain sebagainya, atau 5/15 dan lain sebagainya. Tergantung ya. Nah, ini adalah batas waktu potongan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi berarti kalau misalnya 1 Februari itu adalah tanggal jual gitu ya. Tanggal jual, dan 10 Februari itu tanggal lunas, berarti dia berapa hari nih? Tinggal 10 dikurangi 1 aja, 9 hari ya. 9 hari berarti masih dapat potongan. Potongannya potongan siapa? Ya kalau dari sisi penjual ya potongan penjualan ya, potongan penjualan. Kalau nanti pertanyaannya dari sisi pembeli berarti potongan pembelian. Dapat potongannya berapa persen? Ya berarti 5%. 5%. Tinggal dihitung 5% itu berapa? Berarti 5% dikali tagihannya berapa? Ini tadi 20 juta ya. Tagihannya adalah 20 juta. Berarti 5% 20 juta itu adalah 10%-nya aja 2 juta, berarti 1 juta. Ya udah, 1 juta itu adalah potongan atau diskonnya ya, potongan penjualan. Berarti total yang dibayarkan 20 juta tinggal dikurangi 1 juta. Total yang dibayarkan adalah 19 juta. Ada nggak nih jawabannya 19 juta? Kita cek soalnya. Ternyata 19 juta ada jawabannya yang C. Soal ini jawabannya C. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal UM-UGM 2016, kode soalnya 391. Sebagaimana keterangannya, di sini ada data keuangan PT Mona Lisa, terus yang ditanyakan adalah laba usaha pokok. Nah, satu dulu ya.
Kalau dulu kita pernah bahas kan laba untuk di perusahaan jasa, itu kan sebenarnya sederhana ya, tinggal pendapatan dikurangin beban-beban aja gitu, atau dikurangi biaya-biaya aja. Rumusnya hanya seperti ini. Tapi berbeda nanti ketika ada di perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang gitu ya, ada beberapa stepnya. Yang pertama, apa dulu nih stepnya? Yang pertama kita mesti cari HPP dulu. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Nah, kita cari dulu ya, kan HPP-nya belum ada nih. Kita cari dulu HPP-nya. HPP itu rumusnya adalah persediaan barang dagang awal, nanti tinggal ditambah pembelian bersih, baru nanti dikurangi persediaan barang dagang akhir. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Persediaan barang dagang awal tadi kan udah 900, tinggal pembelian bersih. Ada nggak nih pembelian bersih? Ternyata ada 4.400.000, tinggal ditambah 4.400.000 dikurangi persediaan barang dagang akhir. Dikurangi persediaan barang dagang akhir ada 700 ya. Dikurangi 700 berarti 953 dikurangi 700, 4.600.000. Nah, ini baru HPP-nya ya. Nah, berikutnya kita mau nyari laba kotor nih. Laba kotor itu adalah penjualan bersih tinggal dikurangi HPP. Sekarang penjualan bersihnya lihat, ada nggak penjualan bersihnya? Ternyata ada. Penjualan bersihnya 6.500.000 dikurangi HPP. HPP-nya berapa? Ya udah, HPP-nya ini kan, HPP-nya adalah 4.600.000. Berarti berapa nih? 1.900.000. Ini adalah laba kotornya, 1.900.000. Udah selesai belum? Karena yang dicari adalah laba bersih. Nah, ini tahap terakhir ya. Laba bersih itu adalah laba kotor dikurangi seluruh beban-beban yang memang belum masuk ke sini gitu ya. Kalau beban angkut pembelian kan masuk ke pembelian bersih, enggak. Pokoknya seluruh beban-beban yang sisanya berapa. Kita cek laba kotornya 1.900.000. Bebannya ada beban apa aja di soal? Ternyata ada beban gaji sama ada beban sewa. Gitu ya, dikurangin berarti beban gaji 600. Beban gaji kan 600. Beban sewa 300. Ya udah, 1.900.000 dikurangi 600, 1.300.000 dikurangi 300, 1 juta. Hasilnya laba bersihnya adalah 1 juta. Ada nggak nih jawabannya? Ternyata ada kan, yang A, 1 juta. Jadi soal ini jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa.